Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang bagaimana tauhid yang ada pada diri seorang hamba memaintain hatinya, menjaga hatinya. Di mana kualitas keimanan seorang hamba dari segala sisi keimanannya sangatlah terbantu, terlestarikan seiring dengan kadar tauhid yang baik yang ada di dalam hatinya. Materi ini kami ambil dari khutbah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ya, kami lihat materi ini adalah materi yang baik, menjadi nasihat untuk kita semua. Dan kemudian kami pilih materi ini sebagai materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kami menempatkan diri kami bukan lain hanya sebagai para penterjemah apa yang disampaikan Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan para salafus saleh dan disampaikan oleh para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Ya. Baik, kita mulai. Setelah membuka khutbahnya seperti biasa dengan khutbatul hajah, ya. Kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hafizahullah berkata bahwasanya Inna Rabbana Hakimun Alim. Sesungguhnya Rabb kita adalah zat yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini pernah kita bahas, di mana semua apa yang ditentukannya di alam semestanya adalah berangkat dari kebijaksanaannya dan berangkat dari pengetahuannya yang sempurna. Ya, di mana apa yang Allah tentukan untuk terjadi di alam semestanya adalah kebijaksanaannya yang sangat sempurna, yakni dijadikan pada saat yang tepat dengan bentuk yang tepat. Tuh. Ya, sebagaimana makna hikmah yang sering kita bahas, ya. Dan Allah Maha mengetahui adalah di mana Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi, ya. Berangkat dari kesempurnaan sifatnya tersebutlah Allah tentukan apa yang Allah tentukan di alam semestanya. Ya. Khalaqana wa aujadana minal adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita eksis dari ketiadaan. Wa rabbana bin ni'am, dan kemudian Allah asuh kita dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Khalaqana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Wa rakkaba a'dha'ana fi ahsani tanzim. Dan Allah menyusun anggota tubuh kita dalam susunan yang paling sempurna. Kullu 'udhu fi makanih. Di mana setiap anggota badan pada tempatnya masing-masing. Yu'addil fa'idata minhu. Menjalankan tugasnya masing-masing. Mahmi bima yuhtaj ila himayatih. Ya, senantiasa menjaga apa-apa yang perlu dijaga. Wa ja'ala lana fi anfusina ayat, dan kemudian Allah jadikan banyak tanda-tanda kebesarannya di dalam diri kita sendiri. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat? Wa khalaqalanal arda fasawwaha wa maddaha wa basataha. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita bumi. Allah bentangkan dan Allah hamparkan. Wabil jibali arsaha. Dan Allah tancapkan bumi tersebut dengan gunung-gunung. Ditancapkan yakni agar tidak bergoyang. Ya. Wabil khairati dahaha. Dan Allah pun melimpahkan banyak kebaikan. Allah berfirman, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi air. Allah pancarkan dari bumi air
Dan kemudian Allah timbulkan mar'a, yakni tanaman-tanamannya. Wa ja'ala fiha laylan yaghsha an-nahara yatajalla. Allah jadikan malam sebagai sesuatu yang menutupi, dan Allah jadikan siang sebagai sesuatu yang terang benderang. Khalaqa lana al-arda wa ma fiha jami'an wa mallakaha lana. Allah jadikan bagi kita bumi dan segala hal yang ada di dalamnya seluruhnya, dan Allah kuasakan bumi bagi kita. Wa ja'alana fiha ayat. Allah pun jadikan banyak tanda-tanda kebesaran yang di bumi. Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan sungguh di bumi terdapat banyak tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang yakin. Wa khalaqas samaa'a bighairi 'amadin naraha. Bahkan Allah ciptakan bagi kita langit tanpa tiang yang dapat kita lihat. Fa'ala si'at arja'iha la nara fiha mailan wa la nara fiha suquta. Langit yang begitu luas kita lihat, sungguh tidaklah kita lihat adanya kecondongan ataupun keruntuhan. Bal la nara fiha futura. Wa khalaqal kawakib as-sayyarata kabiraha wa saghiraha. Allah pun menciptakan bintang-bintang yang ada, baik yang besar maupun yang kecil. Tasiru bintidham fi lailiha wa nahariha, yang semuanya tersebut bergerak di jalurnya masing-masing dengan teratur, baik di siang maupun di malam hari. Khalaqa lana kulla hadza ya ibadallah. Allah ciptakan seluruh ini bagi kita, wahai hamba Allah. Linata'arrafa alaihi wa na'budahu wa nuwahhidah, dengan tujuan agar kita semakin mengenalnya dan menyerahkan seluruh penghambaan diri kita hanya kepadanya dan mentauhidkannya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk agar mereka beribadah kepadaku. Faqulubuna ya ibadallah innama khalaqaha rabbuna linuwahhidallaha wa lituwahhidallaha wa ta'budallah. Demikian juga hati-hati kita, wahai para hamba Allah. Allah ciptakan hati-hati kita dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Walidha kana fil qulubi sya'athah la yalumuhu illa tauhid. Maka dari situ, di dalam hati kita terdapat error-error yang tidak dapat dirapihkan kecuali dengan tauhid. Kana fil qulub khauf, di dalam hati kita ya terdapat rasa takut. La yu'amminuhu illa tauhid. Yang rasa takut tersebut tidaklah dapat diredakan kecuali dengan tauhid. Wa kana fil qulub qalaq, di dalam hati kita terdapat qalaq. Ya. Qalaq itu yang buat bukber. Qalaq yakni keresahan. Ya. Qalaq, keresahan. Yang banyak-banyak mungkin makan kolak. Di dalam hati kita terdapat keresahan. La yusakkinuhu illa tauhid. Tidaklah menenangkannya kecuali nilai-nilai tauhid. Wa kanat fil qulubi hirah. Bahkan terdapat kebingungan di dalam hati kita. La yadfa'uha illa tauhid. Tidak dapat menetralisirnya, menghilangkannya kecuali nilai-nilai tauhid. Faman akhta'a at-tauhid aw syai'an minhu waqa' fi kulli hadha ya ibadallah. Maka barang siapa yang keliru di dalam bertauhid, ya, atau terjerumus di dalam kekeliruan, di dalam nilai-nilai bertauhid, maka dia terjerumus ke dalam semua error tersebut. Wa man haqqaqa tauhid. Namun barang siapa yang merealisasikan tauhid, kana qalbuhu aminan. Niscaya hatinya berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, merekalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keamanan. Dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini sedikit bahas. Ayat ini ayat yang ketika awal turun, para sahabat merasa berat.
Okay? Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab, di dalam memahami ayat ini, okay? Apabila seseorang memahaminya hanya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, maka dia akan memahami sesuatu yang luar biasa berat dan di luar kemampuan manusia. Okay? Di mana Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan janji keamanan dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan. Muhtadun, yakni senantiasa dapat guidance. Jadi, untuk mendapatkan janji keamanan dari Allah, ya di dunia ya di akhirat, dan mendapatkan hidayah, syaratnya adalah agar satu, kita beriman dan tidak pernah berbuat zalim apapun. Artinya demikian. Berat gak? Berat, nah mungkin. Tapi bahasa memberikan makna demikian. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Kata yang sifatnya nakirah ini tanpa al. Di dalam susunan kata yang sifatnya negative sentence, tuh siyak nafi, itu memberi makna keumuman. Alladzina amanu walam, tuh lam ini siyak nafi. Yalbisu imanahum bi zulmin, tuh dengan kezoliman. Zolimnya nakirah. Berarti zolim di sini artinya kezoliman apapun. Jadi syaratnya kita mesti beriman dan nggak pernah bikin dosa sama sekali. Berat. Berat. Syakka dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga begitu berat bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah mendolimi dirinya sendiri? Yang ini enggak pernah berbuat dosa. Rasul mengarahkan kepada cara memahami yang tepat, yakni tidak sebagaimana kaidah bahasa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahwa kezaliman yang dimaksud di situ tidak kezaliman yang umum, tapi kezaliman hanya satu bentuk kezaliman. Yakni particular kezaliman, okay? Yaitu kesyirikan. Jadi maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak pernah menodai keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, barulah merekalah orang-orang yang akan mendapatkan janji keamanan. Merekalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan guidance, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jadi kezaliman di sini hanya dimaknai kesyirikan. Iqra'u in syi'tum qaulallahi ta'ala. Apabila kau mau baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ala lisan Luqman, melalui lisannya Luqman alaihi salam kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan, mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah ini adalah kezaliman yang sangat besar. Tuh. Jadi kezaliman yang ada di ayat ono diterjemahkan di ayat yang ono, gitu. Ya. Namun di situ jelas di dalam ayat ini bahwa mereka yang beriman kepada Allah kemudian menjaga hati mereka dari kesyirikan. yakni menjaga dan senantiasa memaintain nilai tauhid di dalam hati mereka. Merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Ya. Alladzina wahadullah wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin abadan. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak mencampurkan, mengotori ketauhidannya dengan kesyirikan apapun. Ulaika al-ibad lahumul aman. Hamba-hamba demikianlah yang kelak mendapatkan keamanan. Fid dunya, baik di dunia, walahumul aman fil akhirah. Hamba-hamba demikianlah yang mendapatkan keamanan juga di akhirat. Ya. Bagaimana yang pernah berbuat kesyirikan kemudian bertaubat darinya? Apakah termasuk dalam ayat ini? Insya Allah termasuk. Demikian para sahabat besar radhiyallahu anhum, terutama muhdharamin yang mengalami fase jahiliyah dan mengalami fase Islam. Ini dibilang sahabat muhdharamin, ya, atau muhdharimin, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janji keamanan baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita, wahai para hamba Allah,
Sungguh tak ada keamanan bagi hati kita, tidak ada ketenangan bagi hati kita, kecuali hanya dengan mentauhidkan Rabbul Alamin. Ya. Wa min amnil qulub bitauhid ya ibadallah. Dan di antara bentuk terjaganya hati kita dengan nilai tauhid, di antara bentuknya, ya, di antara bentuk terjaganya hati hamba yang beriman dengan tauhid adalah anna qalbal muwahhid mutawakkil 'ala Allah. Orang-orang yang memiliki nilai tauhid dengan baik di dalam hatinya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Mufawwidun amrahu ilallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiqh bi rabbih. Senantiasa meyakini, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'badhlil asbab al-masyru'ah, tentunya diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab-sebab bahasa kita diiringi dengan ikhtiar, dengan upaya juga upaya yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Faqalbul muwahhid yuqinu iqanan tamman anna naf'a kulluhu biyadillah. Hati orang-orang yang bertauhid itu benar-benar meyakini bahwasanya seluruh bentuk manfaat kuasanya hanya ada pada tangan Allah. Dan begitu pun sebaliknya, bahwasanya seluruh madarat keputusannya hanya ada pada tangan Allah. Dan bahwasanya umat ini, andai saja seluruhnya berkumpul untuk menjadikan manfaat bagi seorang hamba, niscaya tak akan dapat mereka memberikan manfaat kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah takdirkan baginya. Dan sebaliknya, apabila seluruh umat ini berkumpul untuk menimpakan madarat kepada seorang hamba, niscaya mereka tak akan dapat menimpakan madarat kepada hamba tersebut kecuali hanya sebatas apa yang Allah telah takdirkan baginya. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dalam kalamnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uk aw yadhurruk lam yanfa'uk wa la yadhurruk illa ma qad kataballahu lak aw 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Ketahuilah bahwasanya umat ini apabila mereka menyatukan seluruh kemampuannya untuk membawakan bentuk manfaat apapun bagimu atau menimpakan bentuk madarat apapun bagimu, sungguh mereka tak dapat melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu atau ke atasmu. Telah diangkat pena-pena dan lembaran-lembaran tersebut pun telah mengering. Yakni takdir lauhul mahfuz. Ya. Nah, seorang yang memiliki nilai tauhid dengan baik begitu meyakini hal tersebut. Ya. Lau annal ummah jinnaha wa insaha, andai saja seluruh umat ini, seluruh jin dan manusianya menyatukan power mereka, awalaha wa akhiraha, baik seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, kabiraha wa saghiraha, baik yang besar maupun yang kecil, qawiyaha wa dha'ifaha, baik yang kuat maupun yang lemah, sultanaha wa mar'usaha, para penguasa dan rakyatnya semuanya berkumpul untuk membawakan bentuk manfaat bagi seorang hamba, sungguh mereka tak akan bisa memberikan manfaat tersebut kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tuliskan baginya. Ya. Demikian juga sebaliknya, apabila mereka hendak untuk menimpakan madarat kepada seorang hamba, sungguh mereka tak akan dapat memberikan madarat apapun kecuali sebatas apa yang telah ditentukan ke atasnya. Faqalbul mu'min mutawakkil 'ala Allah mutmain bi rabbih. Akhirnya seorang yang memiliki nilai bertauhid dengan baik, mereka orang-orang yang senantiasa hanya bersandar dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tenang terhadap janji dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Ya. Demikian seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, beriman dan memiliki nilai tauhid yang baik, seringkali mendorong mereka kepada nilai-nilai tawakal yang luar biasa. Bahkan nilai-nilai tawakal yang seringkali di luar hukum duniawi. Di luar hukum duniawi, karena ketawakalannya yang luar biasa dan keyakinannya yang luar biasa. Jauh dari nilai
matematika, matematis. Jauh ketawakalan seorang hamba yang bertauhid kepada Allah itu jauh dari perhitungan nilai matematika bumi. Oke? Hadis yang di Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayat Imam Bukhari rahimahullah, hadis khasyabah. Pernah ingat? Tasallaf rajul min rajul alfa dinar. Seseorang minjam kepada saudaranya, kepada seseorang lain 1.000 dinar. Kemudian mereka bikin janji. Oke? Dibayar tanggal sekian, hari sekian, tanggal sekian, dibalikin 1.000 dinar. Zen? Kata yang ngasih pinjaman, jadikan bagiku saksi. Yang minjam berkata, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan. Ij'alli wakil. Kalau gitu jadikan bagiku seorang wakil. Yani kalau ente nggak ada, anda nagih ke siapa? Dia berkata, kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai zat yang kita bertawakal kepadanya. Yakni kita serahkan seluruh perkara kita hanya kepadanya. Wa kan bainahuma bahr. Di antara dua hamba tersebut terdapat lautan. Oke? Ketika datang waktunya membayar, si yang punya hutang ini membawa 1.000 dinar tersebut, siap menyerahkannya untuk mengembalikannya kepada orang yang punya piutang. Namun, habbat rih asif. Pada saat itu badai besar luar biasa, sehingga tak ada merkab, nggak ada ojek yang mau menyampaikan dia ke seberang untuk membayarkan hutangnya. Dia terus mencari merkab, karena saudaranya sudah janji, dia sudah janji kepada saudaranya akan mengembalikan 1.000 dinar pada tanggal tersebut. Namun dia tak menemukannya. Okay? Dia mengupayakan upaya-upaya duniawi. Dia cari terus market. Itu upaya duniawi. Ketika hukum dunia mentok, seorang yang bertawakal kepada Allah, apakah berhenti sampai situ? Enggak. Sampai level seseorang dengan keimanan ini. Dia mengambil sebuah kayu, khasyadah, kayu. Hadis ini dikenal dengan nama hadis khasyadah. Hadis sepotong kayu. Dia bolongi kayu tersebut, dia masukkan 1.000 dinar tersebut, dan dia lemparkan ke air. Dia berkata Bismillah. Dengan harapan Allah akan menyampaikannya kepada orang yang dia berhutang darinya di seberang lautan sana. Oke? Kemudian yang di seberang lautan ini nunggu juga. Mana katanya mau datang nih orang. Tapi nggak datang-datang. Dia berkata kepada, ya Rabbi, aku meminta kepadanya saksi. Dia menjadikanmu sebagai saksi. Aku meminta kepadanya wakil dan dia menjadikanmu kepada sebagai wakil. Kok belum datang ini ya Rabbi? Kemudian dia lihat terdapat kayu yang terombang-ambing. Okay? Terdapat kayu yang terombang-ambing dan kemudian semakin minggir ke pesisir. Berapa banyak kayu terombang-ambing dan seseorang tak memperdulikannya. Berapa banyak? Tapi ini tumben penasaran sama kayu itu. Diarahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kayu tersebut menyentuh kakinya. Berapa banyak kayu yang dibawa ombak menyentuh kaki kita, kemudian kita tendang begitu aja, nggak mau kita lihat. Tapi dia tersentuh hatinya untuk melihatnya. Dia ambil, dia buka, ternyata wajada alfa dinar. Dia temukan di situ 1.000 dinar. Oke? Beberapa hari kemudian, ketika badai mereda, si yang punya utang, dia menyiapkan 1.000 dinar kedua. Kembali ke hukum dunia. Nggak bisa kalau ditagih bilang, enggak, wallah dia udah lempar ke laut 1.000 dinar. Nggak bisa, hukum dunia nggak kena bro. Itu urusan ente sama Rabb. Diem-diem. Hal-hal demikian, diem-diem. Jadikan itu urusanmu sama Rabb. Udah. Nggak usah bilang sama bini lo. Kalau nggak dijenggut-jenggut lo sama bini lo. Ah, 1.000 dinar bang, di luar lempar ke air. Jenggut lo sama bini lo. Mana takut bini lo. Gue tahu, muka takut bini. Udah deh. Ya enggak? Dia siapkan 1.000 dinar kedua jal. Dia siap berangkat. Nah, nemu ojek. Dia berangkat, nyebrang, dan dia ketok rumah orang tersebut. Dia bawa 1.000 dinar nih. Dan ketika orang itu menghampirinya, dia berkata, wallahi ma wajadtu markaban. Demi Allah, aku nggak menemukan tumpangan untuk nyebrang ke sini. Tuh lihat, dia nggak cari apologi dengan dia bilang, ya akhi, ana udah siap-siap, cuman nggak ada ini, terus ana lempar ke laut. Enggak, itu kenapa? Urusanku dengan Rabb. Ini nilai-nilai ukhrawi yang kalau dibilang kepada manusia,
yang punya standarnya standar nilai-nilai matematis duniawi dibilang gila kita. Diam-diam dia nggak mau ngomong. Urusanku dengan Allah. Demi Allah nggak ada market, nggak ada ojek untuk nyebrangin aku. Tapi ini orang beriman juga. Orang kedua ini beriman juga kepada Allah dan dia berkata, "Arsaltani syai'an." You sent me something, anything. Kau mengirimkan sesuatu padaku? Dia nggak mau ngomong tetap. La yufaddih, dia nggak bongkar rahasianya. Qultu laka ma wajadtu markaban. Aku bilang padamu, aku nggak nemu sama sekali tumpangan kemarin. Iya kan? Tapi jujur ini orang. Akhirnya dia berkata, irji' rasyidan faqad adda anka wakilu. Kembalilah kau langsung pulang sana. Sungguh zat yang kau serahkan seluruh perkaramu padanya telah menyampaikan apa yang kau kirimkan padaku. Allahu Akbar. Pulang. Abu Hurairah ini cerita, habis Rasul cerita begini sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ribut. Ayyuhuma aban min sahibih. Mana di antara dua orang ini yang level keimanannya lebih tinggi daripada sahibnya? Iya kan? Ada bilang, ya yang ngutang lah, dia berani lempar fulus seceng no ke air. Dia lebih tinggi imannya. Seceng dinar nih jauh. Nggak soft toh. Nggak bercanda. Kata sahabatnya, loh kagak lah, itu yang ngasih pinjam utang. Dia ngasih 1.000 dinar, pas minta saksi sama wakil, dibilang Allah, terus dia langsung beriman dan dia yakin Allah akan mengembalikannya. Masing-masing debat loh. Oke? Demikian seorang hamba yang bertauhid dengan baik. Jangan harap nilai tawakal demikian akan terjadi dari seseorang yang memiliki kekurangan dalam kadar tauhidnya. Lah, gak bakalan terjadi nilai-nilai demikian. Karamah demikian terjadi. Tak mungkin kepada hamba-hamba yang tidak memiliki nilai tauhid yang baik di dalam dirinya. Ya? Hayawan. Dan mereka adalah orang-orang yang begitu yakin dan bersandar. Karena mereka begitu bersandar kepada Allah, mereka yakin bahwa Allah akan menggantikan baginya, apapun akan memenuhi baginya seluruh kebutuhannya. Hayawah bin Shuraih, rahimahullah, ini seorang periwayat, muhaddits, faqih, fiqh. Dia menerima gajinya tahunan 60 dinar. Pada saat itu para ulama itu hidup, digaji oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Mereka menanggung hidupnya. Oke? Mereka dapat setahun 60 dinar. Hayawah bin Shuraih, habis ngambil 60 dinar ini, nggak pernah sampai ke rumah. Selalu habis dia sodakohin di mana-mana. Hayawah bin Shuraih, rahimahullah. Dia sodakohin. Nggak pernah 60 dinar sampai ke bednya, ke rumahnya. Nggak pernah. Oke? Tapi sampai rumah, wajadaha tahta firasyi. Selalu dia temukan 60 dinar di bawah kasurnya. Selalu dia dapat demikian. Karamah? Karamah. Zed? Fakan ibnu ammin lahu. Ada seorang, sepupunya dia, ibnu ammi, anaknya om. Sepupu. Sama juga dapat gaji 60 dinar. Yani sama-sama mustaghilin bil ilm. Orang-orang yang sibuk dengan keilmuan, para penuntut ilmu, para ahli ilmu, digaji. Ditanggung hidupnya. Dia juga dapat 60 dinar. Dia dengar Hayawah bin Shuraih begitu, dia jajal. Oh begitu ya. Akhirnya dia dapat 60 dinar, dia bagiin juga, dia sodakohin semuanya. Zen. Sampai rumah dicari di bawah kasur, nggak ada jal. Nggak ada jal. Terus dia bilang sama Hayawah bin Shuraih, rahimahullah, kepada sepupunya ini. Ana fa'altu mithla ma fa'alt. Walam ajid tahta firashi syai'an. Aku lakukan sebagaimana yang kau lakukan. Tapi kok di bawah kasurku nggak ada. Yani aku tak temukan apapun. Hayawah bin Shuraih rahimahullah berkata, Ana fa'altu dzalik, aku lakukan hal tersebut. Tasaddaq, aku bersedekah. Fiqh bi Rabbi. Yakinan birabbi, an yakin, berangkat dari keyakinanku kepada Rabbku. Amma anta fa'alta dzalik, adapun engkau lakukan hal itu tajribatan, ngetes Rabbmu. Ya beda. Level orang yang yakin, yang yakin Allah akan balas dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki. Dia nggak minta ke rumah itu. Allah berikan baginya solusi dari arah yang tak terduga. Adapun orang yang ngetes, coba dia jajal. Terdapat gak?
Beda levelnya. Ya, demikian orang-orang yang bertawakal dengan baik kepada Allah. Bagaimana sampai kepada posisi tawakal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa kecuali dengan nilai tauhid yang baik. Memahami asma wa sifat dengan baik. Hanya nilai-nilai demikian yang membuahkan ketawakalan dengan kadar yang baik. Dengan itu dia berjalan menghadapi dunia dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya, menjaganya. Sisanya ujian-ujian yang terjadi padaku, demikianlah terjadi sebagaimana kepada para orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman ke zaman. So what? Maju. Tauhid yang menghadirkan nilai demikian pada hati seorang hamba. Wa min amnil qulub bitauhid. Dan di antara bentuk keterjagaan hati seorang hamba dengan tauhid adalah qalbul mu'min mumtali' hubban lillah. Hati seorang yang beriman itu hatinya senantiasa terpenuhi dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta bermakna cinta, bukan cinta yang cuma menjadi hiasan lidah. La. Cinta bermakna cinta. Cinta dengan makna cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adfa'anna hadhihi ar-rayah ila rajul yuhibbullaha wa rasulah." Sungguh aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang memang benar dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pada waktu perang. Oke? Rasul berkata, besok aku akan berikan panji ini yang jadi jenderal, komandan, memimpin perang ini. Aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat ya tatallak berharap mereka. Kenapa? Ini tazkiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isi hati kita. Ajib gak? Yang dapat ini berarti recommended. Isi hatinya recommended. Emang fix dia mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya ternyata diberikan kepada semua sahabat berharap pada saat itu. Tapi ternyata panji tersebut diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali lagi sakit matanya, sampai bengkak, infeksi, nggak bisa lihat. Dipanggil, suruh bawa ke sini. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa Ali, didoakan dan ditiup oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terang, lebih terang daripada sebelumnya. Ya. Faqalbul mu'min mali' bihubbihi lillah. Hati seorang yang beriman senantiasa terpenuhi oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza imtala'al qalbu bihubbillah tayassara lahu kullu khair. Ketika seorang hamba beneran dia tulus mencintai Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh kebaikan akan mudah baginya. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaqudul mu'min ila an yasir ila rabbih sayran hasanan. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menuntun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mahabbah tuharrik al-qulub ila Allah. Dikarenakan cinta adalah sesuatu yang menjadi motor bagi hati manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian mereka yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang begitu memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami asma-Nya dan memahami sifat-sifat sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala akan terwariskan dalam kesadarannya, sungguh tak ada zat yang lebih berhak untuk aku cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Inilah fungsinya mempelajari asma wa sifat. Menghadirkan cinta, menghadirkan tawakal, menghadirkan seluruh nilai-nilai positif pada hati seorang hamba. Dari situ ketika kita mempelajari asma wa sifat, jangan hanya sebagai sebuah pengetahuan yang kita dapatkan. Jangan. Tapi menjadi hakikat keimanan. Menjadi nilai-nilai yang sifatnya hakikat keimanan. Sehingga kita dapat chemistry keimanan dari pelajaran tauhid asma wa sifat ini. Ya.
terbentuklah akhirnya rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya akhirnya dia cemburu kepada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terbentuklah akhirnya walaknya dan baroknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sepaket berarti kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada agamanya. Gak terima dia ketika seseorang berkata-kata ngaco tentang agamanya. Gak terima dia seseorang berkata-kata ngaco tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gak terima, hatinya gak bakal terima. Terbentuklah wala dan baru. Terlihat, selalu kita ulang-ulang, terlihat betapa dunia lebih kita cintai, bahkan pada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengikuti jalan salafus saleh. Terlihat bahwa nilai-nilai duniawi lebih mereka bela dan cintai daripada Allahnya, daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Ketika terjadi kasus-kasus yang sifatnya udah muqtado hajar. Kasus-kasus usul yang kita mesti menjauhi seseorang. No. Error-error usul di dalam agama yang membuat kita harus menjauhi seseorang, tetap dicarikan uzur dan uzur-uzur. Karena apa? Karena masih pengen nggak mau ribut, pengen damai dan lain-lain. Begitu. Padahal udah jelas menyimpang di nilai-nilai usul. Coba kalau dia nyolong duitnya, no. Atau nyolong hak-hak di antara hak-hak duniawinya, mengkhianatinya, ngerjain dia, marah sejadi-jadinya, diputusin silaturahmi sampai meninggal dunia kalau perlu. Tuh lihat, kok bisa karena perkara duniawi dia mau memusuhi seorang yang menyimpang, tapi karena perkara-perkara ukhrawi dia nggak mau memusuhinya. Betapa dunia jauh lebih dicintai oleh para manusia. Orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku berada di atas jalan salafus saleh. Para penuntut ilmu yang udah tahu konsep usul dan lain-lain. Udah tahu nidai-nidai menyimpang di bab usul. Terus aja masih pengen dengar. Terus aja masih pengen ngambil. Kenapa? Takut melawan arus. Gak siap dengan pahitnya kebenaran. Coba kalau dia nyolong duitnya. Baru dia mau marah. Tuh. Lihat. Perkara duniawi begitu dibelain luar biasa. Tapi nilai-nilai yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari agama, nggak ada pembelaannya sama sekali. Itu menunjukkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya di lidah, nggak di hati. Ya, wala dan baroknya nggak ada. Nggak ada pengingkarannya terhadap mereka yang merusak dan menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai benar tauhidnya ada, bukan hanya sebagai nilai pengetahuan, tapi sesuatu sebagai nilai-nilai yang tertancap di dalam hatinya, harusnya terbentuk kecintaan di dalam hatinya. Terbentuk loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan barok dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, menghinakan dan mencemari nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min amlil qulub. Demikian di antara bentuk keterjagaannya hati seorang hamba dengan tauhid. Ia memahami nilai-nilai tauhid dengan baik, sehingga terbentuklah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap menghadapi apapun demi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka yang hakikatnya tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kehilangan nilai-nilai duniawi yang ada. Apabila mengejar ridha Allah, artinya harus terhilangkan darinya atau hilang darinya nikmat-nikmat duniawi tersebut. Keridhaan para manusia, para pengikut, para followers dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mengejar ridho Allah, kalaupun mengejar ridhonya ini berarti akhirnya para manusia mesti membenci dia, hatersnya banyak, maka Allah akan cukupkan baginya apa yang dia butuhkan dari para manusia. Allah akan jaga dia dari para manusia, karena memang ridho Allah yang dikejarnya. Wa man iltamasa ridhan nas, namun barang siapa yang mengejar ridho para manusia, ridho makhluk,
Bisa khotillah, kalaupun dengan perkara-perkara yang akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridho para makhluk, dia lakukan hal tersebut. Wakalahullahu ilan nas. Niscaya Allah akan berikan dan serahkan seluruh perkaranya kepada para manusia. Ma'adallah. Yani Allah tak lagi handle perkaranya. Kita memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah handle seluruh perkara kita. Jangan serahkan kepada kita tarfata ain, kalaupun sekejap mata. Ini mereka yang mengejar ridho para manusia, ridho makhluk, dengan melanggar apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terabas demi dapat ridho para makhluk. Maka Allah serahkan perkaranya ini kepada para manusia. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatik aslih li sya'ni wala takilni, dan janganlah kau wakilkan, yakni jangan kau serahkan perkaraku kepada tarfata'in, kalaupun hanya sekejap mata. Ya, wa min amnil qulub, dan di antara bentuk keterjagaan hati dengan tauhid, wahai para hamba Allah, bahwasanya hati orang-orang yang beriman senantiasa terpenuhi dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa berharap apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mengharapkan apa yang telah Allah janjikan dan persiapkan kepada para hamba-hambanya yang saleh. Ia mengharapkan Allah dan hari akhir. Dan ia hanya berharap pada apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia senantiasa mengetahui, meyakini bahwasanya seluruh perkara ini urusannya, keputusannya, kuasanya hanya ada berada di tangan Allah. Karim, Muhsin, Sami', Mujib. Allah, zat yang maha karam, zat yang maha ihsan, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan. Fahuwa yarjullah, ia senantiasa berroja kepada Allah. Wal mu'min idza rajallah nasyata fi ibadatillah. Seorang hamba yang beriman dengan baik, apabila dia memang berharap dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan tulus dia memang berharap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lam, dikarenakan ia mengetahui dengan baik bahwasanya apa-apa yang segala kunci-kunci yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kunci-kunci. Allah memiliki kunci-kunci. Dan kunci-kunci tersebut hanya dapat didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan sungguh kunci-kunci ini maksudnya adalah seluruh nilai-nilai kebaikan yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kunci-kunci itu maksudnya itu. Kunci kebaikan-kebaikan yang hanya keputusannya semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya, kesehatannya, dan lain-lain. Seluruh bentuk nikmat dan kebaikan kuncinya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada sesuatu yang dapat menyampaikan seorang hamba kepada kunci tersebut kecuali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki nilai tauhid dengan baik, nilai tauhidnya ini akan memotivasi dia untuk berharap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harap yang diiringi dengan, awas, selalu diiringi dengan upaya harap, bukan dengan meninggalkan upaya. Ya. Akhirnya sebagaimana orang-orang yang menyimpang dan terjerumus di dalam akidah Murji'ah yang memisahkan antara amalan dengan keimanan. Ya. Dia beriman dengan baik, maka dia termotivasi untuk beramal dengan amal-amal saleh, berangkat dari harapannya yang tumbuh dengan baik, berangkat dari tauhidnya yang baik tersebut. Rojaknya tumbuh dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala takkan
takkan membuatnya kecele. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala tak mungkin mengingkari janji-janjinya. Ya. Dari situ dia termotivasi untuk meraih kunci-kunci kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dia yakin, nggak pernah putus asa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia pernah terpeleset, terjerumus ke dalam dosa, nggak pernah dia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami bahwa Allah adalah zat yang al-afu, maha memaafkan. Allah adalah zat yang ghafur, maha mengampuni. Nggak pernah putus asa dia dari dosa-dosa yang dilakukannya, nggak pernah putus asa dia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qal iblis berkata, yakni syaitan berkata, ya. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iblis atau syaitan berkata dan bersumpah. Dan sumpah no. Iblis nyumpah no. Wa izzatik ya Rabb. Demi keagunganmu ya Rabb tuh. Iblis sumpahnya pakai nama Allah. Wa izzatik ya Rabb. Demi keagungannya ya. Demi keagunganmu ya Rabb. La azal abrah atau la abrah aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Sungguh aku akan terus berupaya untuk menyimpangkan hamba-hambamu selama jiwa mereka masih berada di dalam jasad mereka. Ya, lihat. Sumpah dan tekad dan ambisinya iblis. Alaihi la'natullah. Dia bersumpah kepada Allah demikian. Qala Rabb. Kemudian Rabb pun menjawab. Yani Allah pun menjawab. Wa izzati wa jalali. Demi keagunganku. Demi kemuliaanku. La azal aghfir lahum mastaghfaruni. Sungguh aku akan terus mengampuni bagi hamba-hambaku selama mereka masih memohon ampunannya kepadaku. Allahu Akbar. Betapa suwe dan keceleknya iblis. Sesukses apapun mereka menyimpangkan anak-anak Adam alaihissalam, tetap Allah tak pernah menutup pintu ampunannya bagi anak-anak Adam selama mereka masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka agar kita menemui ajal kita dalam kondisi sebagai seorang hamba yang senantiasa berharap dan yakin bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita daripada menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan putus asa dari rahmatnya. Ya. Demikian nilai bertauhid yang baik yang ada pada diri seorang hamba. Itu akan mendorongnya ke arah roja, ke arah berharap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana harapannya tersebut memotivasinya untuk melakukan amal-amal saleh, dan dia meyakini bahwa seluruh kunci-kunci kebaikan termasuk ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat didapatkan kecuali dengan bentuk-bentuk ketaatan kepadanya, pengorbanan di jalannya, perjuangan di jalannya. Wa min amnil qulub bitauhid ya ibadallah. Dan di antara bentuk keterjagaannya hati seorang hamba dengan nilai tauhid, anna qalbal mu'min yamtali'u khaufan min Allah. Sebaliknya, hati seorang yang beriman senantiasa terpenuhi dengan rasa takutnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min yakhafu Allah azza wa jalla. Seorang yang beriman senantiasa takut dia kepada Allah azza wa jalla. Wala yakhafu ma yukhawwifuhu an-nas bihi min dunillah. Yang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak lagi takut kepada apa-apa yang ditakut-takutin oleh para manusia dengan nilai-nilai yang bertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melawan dunia dan resiko-resiko buruk yang terjadi padanya. Termotivasi karena lebih takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa yang diancamkan para makhluk padanya. No. Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala memotivasinya untuk mengatasi rasa takutnya kepada para makhluk yang mengarahkannya, menekannya, mengingkarinya, menentangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin." Maka jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah hanya kepadaku apabila memang benar kalian beriman. Ya. Takutlah hanya kepadaku apabila memang benar kalian beriman. Maka tak ada yang ditakutkan oleh seorang hamba lebih besar daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ketakutannya kepada dunia dan segala nikmat-nikmatnya yang akan hilang darinya, atau kepada musuh-musuh yang menentangnya, akan membuat dia meninggalkan apa yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Dia akan bertahan di atas apa yang Allah perintahkan. Berangkat dari hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa ancaman yang didapatkan oleh seseorang yang berjalan di atas jalan yang lurus, niscaya ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menyimpang dari jalannya jauh lebih besar dan jauh lebih pedih. Sungguh tak berhak ditakuti, untuk ditakuti oleh seorang hamba yang beriman, kecuali apa yang diancamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Al-mu'min yakhafullah wa idza imtala qalbuhu khaufan min Allah fa innahu yamtani' an ma'siyatillah. Berangkat dari ketakutannya kepada Allah tersebut yang mengisi hatinya, terjauhkanlah juga dirinya dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dari maksiat-maksiat kepada Allah. Li'annahu kullama tazakhrafat lahul ma'siyah tadhakkara ladzataha, tadhakkara ma 'inda Allah. Tiap kali maksiat-maksiat tersebut dihiasi di depan matanya, tiap kali dia mengingat kelezatan maksiat-maksiat tersebut, dia mengingat ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fi 'iqabillah min alam. Dia mengingat pedihnya hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fayazdajir an tilkal ma'siyah. Dengan itu tercambuklah dia untuk menjauhkan diri dari maksiat tersebut. Wa yanzajiru anha wa yabta'idu anha. Terjauhkanlah dia dari maksiat-maksiat tersebut. Ya. Kalaupun qadarullah dia kepleset dan terjadi maksiat-maksiat tersebut, takutnya kepada Allah senantiasa memotivasinya untuk kembali ke jalan yang lurus. Kembali memohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari situ, wahai para hamba Allah, yusammil ulama hadhihi thalatha, al-mahabbah wal khawf wal raja, muharrikatul qulub. Dari situ para ulama rahimahumullah menamakan tiga hal ini, cinta, harap dan takut, sebagai muharrikatul qulub, sebagai motornya hati, engine-nya hati. Penggerak hati, yakni engine. Muharrikat al-qulub. Ya, penggerak hati itu apa? Cinta, harap dan takut kepada Allah. Mahabbah, khauf sama raja. Ya. Fa innal mahabbah tadfa'al mu'min ila ayyan syad fi sayrihi ila Allah. Karena rasa cintanya kepada Allah akan memotivasi seorang hamba untuk semakin bersemangat, memicu dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja yad'uh ila ayyukthir minat ta'ah. Rasa rojanya kepada Allah mendorongnya untuk memperbanyak nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf yamna'uhu min an yanharif. Dan rasa takutnya menghalangi dia, menjaga dia dari menyimpang anis siratil mustaqim, dari penyimpangan dari jalan yang lurus, yaminan au shimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Itu fungsinya tiga nilai tersebut. Kalau Ibnu Taimiyah bilang rahimahullah, hakikat yang bicara hati itu tiga itu, cinta, takut sama roja, mahabbah, khauf sama roja. Ya, mahabbah ini jalan, berjalan di atas jalan mahabbah. Roja dan khauf ini bagaikan sayap yang harus seimbang, yang apabila salah satu lebih besar daripada yang lain, misalnya tersungkurlah seseorang. Mahabbah ini bertahan baik di dunia dan di akhirat. Ya, adapun roja dan khauf ini hanya di dunia.
Roja dan khauf ini hanya di dunia. Adapun mahabbah bertahan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan di antara bentuk keterjagaan hati seorang hamba dengan tauhid, bahwasanya hati seorang yang beriman mumtali' syukran lillah, senantiasa hatinya terpenuhi dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melimpahkan kepadanya seluruh nikmat-nikmat yang ada. Ia senantiasa berada di dalam dia senantiasa menyadari bahwa ia berada di dalam limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi, di siang ataupun malam hari. Ya. Fayabtaghi 'indallahir rizq. Orang demikian niscaya hanya senantiasa berharap rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa beribadah hanya kepada Rabb-Nya dan bersyukur kepadanya. Dikarenakan ia mengetahui bahwasanya Allah lah zat satu-satunya yang melimpahkan baginya nikmat-nikmat yang ada padanya. Dan bahwa dia mengetahui dan meyakini bahwasanya ia kelak hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fabtaghu 'indallahir rizq." Dan berharaplah rizki hanya kepada Allah, wa'buduhu washkurulah. Dan beribadahlah hanya kepadanya dan senantiasa bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Karena hanya kepadanya lah kelak kalian akan dikembalikan. Ya. Hati seorang hamba yang beriman senantiasa dipenuhi dengan rasa terima kasihnya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa hamba tersebut memiliki kesadaran yang baik untuk berterima kasih kepada hamba-hamba yang berbuat baik padanya. Ya? Dikarenakan dia mengetahui sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Tuh, orang yang kagak tahu terima kasih, itu orang kagak bersyukur sama Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada para manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, lihat, di mana dijadikan patokan seorang hamba berterima kasih dengan baik kepada Allah adalah bagaimana dia appreciate kebaikan-kebaikan generousnya orang-orang kepada dia. Dia tahu bagaimana berterima kasih kepada para manusia. Insya Allah dia memiliki kesadaran untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayashkuru az-zawju zawjatahu waz-zawjatu zawjahu. Sehingga seorang suami senantiasa dia berterima kasih kepada istrinya yang sabar melayaninya. Demikian juga seorang istri senantiasa dia berterima kasih kepada suaminya yang menjaganya, membimbingnya, memenuhi hak-haknya. Dia maafkan suaminya kalaupun suaminya kawin lagi. Lah kok jadi ke situ Tat? Di situ Tat ya. Tahu ngapa itu? Nggak ada di Arabnya mah. Nggak tahu jadi ke situ ngapa itu. Sampai mana tadi jangan? Yashkuru al-jaru jarah. Seseorang senantiasa tahu dia berterima kasih kepada tetangganya. Yashkur ar-ra'iyah. Para penguasa tahu senantiasa dia berterima kasih kepada para rakyatnya. Demikian ar-ra'iyah ar-ra'i. Senantiasa pun para rakyat berterima kasih, mereka appreciate kepada para penguasa. Wa kullu hadza min syukrihim lillah azza wa jalla. Semua ini berangkat dari betapa mereka bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Fa inna syukran nas min syukrillah. Karena sesungguhnya berterima kasih kepada manusia adalah bentuk bersyukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna kulla amrin innama huwa min ni'amillah. Dikarenakan setiap perkara itu hakikatnya terjadi berangkat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Wa annan nas innama hum wasa'id. Adapun para manusia-manusia yang kita berterima kasih kepadanya ini, hakikatnya mereka hanyalah perantara-perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yusiluna ilan nas ba'dhan ni'amillah. Di mana sebagian orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat untuk diberikannya kepada hamba-hamba yang lain. Menjadi wasilah
dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syakarahum kana syakiran lillah. Maka barang siapa yang bisa dia berterima kasih kepada para manusia, hakikatnya dia berterima kasih, bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi patokan syukur di situ tuh diantaranya. Ya. Pertama, seseorang yang bisa appreciate, bisa menghargai, bersyukur, berterima kasih kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ketika mendapatkan kebaikan dari mereka. Karena ia menyadari hakikatnya kebaikan tersebut adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Namun sampai kepadanya melalui wasilah-wasilah para makhluk-makhluk ini. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Bentuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia bersyukur dan terima kasih kepada para manusia. Tapi tidak menjadikan sandarannya kepada para makhluk-makhluknya. Tidak. Tetap dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menghargai. Bisa menghargai. Ya. Demikian juga di antara patokan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang menyadari bahwa nikmat-nikmat yang ada ini pada kita hakikatnya adalah juga bentuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah hendak melihat ke arah mana kita spending, kita keluarin, kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan pada kita tersebut. Apakah bagi Allah, agamanya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bagi perkara-perkara yang justru mendatangkan kemurkaan padanya. Ya, ketika seorang hamba, nikmat-nikmat yang ada padanya tersebut membuat dia semakin berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama jalan-jalan yang mengajak manusia kepada nilai-nilai yang mendasar yang dimana para manusia lengah darinya, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sunnah. Tuh, ya, dia korbankan ke situ. Nikmat-nikmat yang adanya memotivasi dia untuk semakin beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila nikmatnya tersebut juga nikmat insya Allah merupakan nikmat-nikmat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia spending nikmatnya tersebut dan berefek pada jiwanya nikmatnya tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat dia, memotivasi dia, semakin ingin dia mengenal Allah, Rasulnya, dan agamanya. Ya. Namun apabila nikmat-nikmat tersebut membuat dia semakin terjauhkan dari Allah, dari agamanya, dari berkorban di jalannya, bahkan semakin dekat dia kepada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak berada dalam keadaan bersyukur. Dia berada dalam keadaan kufur. Patokan syukur sama kufur di situ. Lihat efek nikmat yang ada. Ke arah mana? Ya, ke arah songong atau ke arah bersyukur. Ya. Dan nikmat-nikmat yang ada padanya tersebut pun adalah ternyata bukan nikmat yang diberkahi, tapi azab dalam baju nikmat. Itu yang dibilang istidraj. Azab fi thawbin nikmah. Azab dalam baju nikmat. Itu yang dibilang sweet azab. Ya salam. Azab yang manis. Azab dalam bentuk kenikmatan. Allah ingin dia semakin terlarut dan terlena. Diulur dengan nikmat-nikmat itu. Ya, maka cek nikmat-nikmat yang ada pada kita. Sebesar apa kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apa kadar nikmat tersebut kita korbankan untuk syahwat kita, untuk keinginan kita, untuk ego kita, dan lain-lain. Ya, harus seimbang. Sebisa mungkin seimbang. Ya. Dan hati seorang hamba yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, senantiasa ia dipenuhi dengan kesabaran. Yasbir ala ta'atillah, dia bersabar untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah. Wa in ghawa aktsarun nas, kalaupun kebanyakan orang telah menyimpang, dia mesti bersendirian di atas jalan yang lurus, dia bersabar di situ. Hakikatnya sabar situ. Awas. Sabar bukan ditabokin diam aja. Sabar itu bukan ditabokin diam aja. Sabar yang paling hakiki itu di situ. Dia sabar bertahan di atas manhaj, di atas jalan yang lurus ketika kebanyakan orang menyimpang darinya. Dia tetap di situ, itu dia bersabar. No. Sabar bukan diludahin diam aja. Awas, bedain sabar sama bego, ya.
Wa yasbir an ma'siyatillah, dia bersabar juga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa aktsarun nas, kalaupun kebanyakan orang bermaksiat. Wa yasbir ala aqdarillah, dan bersabar di atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasakhat aktsarun nas, kalaupun kebanyakan para manusia benci dan sebel kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, enggak terima apa yang Allah takdirkan. Gitu. Yamtali syukran wa sabran, hati seorang yang bertauhid dengan baik dan beriman dan bertauhid dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasalah terjaga nilai bersyukur dan sabar pada dirinya. Hadza min a'dhamil khairat lil mu'min. Ketahuilah bahwasanya itu di antara treasure, di antara harta karun yang besar, kebaikan yang sangat besar bagi seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Tuh, ajaban yakni ajibnya perkara mukmin, tuh ajaban. Ajibnya perkara mukmin, yakni betapa menakjubkannya perkara seorang yang memang memiliki nilai keimanan yang baik kepada Allah. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh kondisi itu berefek baik baginya. Ya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia senantiasa bersyukur, maka berefek baik baginya, karena syukurnya niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya padanya. Ini kan la syakartum la azidannakum, itu kan. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila dia tertimpa madorot apapun baginya, dia bersabar. Fakana khairan lah, jadilah madorot tersebut juga keuntungan baginya, kebaikan baginya. Karena madorot apapun yang menimpa seorang hamba, dengan itu dia bersabar, pastilah Allah hapuskan darinya sebagian dosa-dosanya. Hatta lau kana syaukah yushak, kalaupun cuma duri yang menyucuk di kakinya. Ya, musibah apapun yang menimpa seorang hamba. Ya. Demikian seorang hamba yang memiliki nilai bertauhid dan beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia terpenuhi hatinya dengan rasa syukur dan sabar. Dengan rasa syukur dan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarin kita untuk memohon kepadanya dua hal tersebut. Nah, jangan lupakan itu dari doa-doa kalian. Minta sabar kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afrigh alaina ini yakni penuhilah diri kami dengan kesabaran. Tuh, bukan hanya beri kami, enggak, tapi bagi yang penuh deh, gitu. Penuhilah diri kami dengan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan berilah keteguhan, sabat bagi kami. Tuh lihat, betapa sabat seseorang ini mencerminkan kesabarannya. Betapa sabat seseorang mencerminkan kadar kesabaran yang ada pada dirinya. Wasabbit aqdamana, berilah keteguhan kepada kami, sabat. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ya? Minta bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahtuh. Wahai Rabbku, berilah pada diriku kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu kepadaku dan ke atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berilah diriku kesadaran untuk senantiasa beramal dengan amalan-amalan saleh yang senantiasa kau ridhoi. Tuh, patokan bersyukur adalah di mana nikmat tersebut memotivasimu untuk melakukan amal saleh. Nah, kayak yang kita bahas tadi. Betapa bersabar memotivasimu untuk sabat di jalan Allah. Itu kan? Bersyukur memotivasimu untuk semakin melakukan amal saleh. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu doa-doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu min ad'iyatil Qur'anil Karim. Di antara doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Minta kesadaran kepada Allah
minta kesadaran bagi diri kita untuk senantiasa bersabar dan bersyukur. Ya. Wa min amnil qulub bitauhid ya ibadallah. Dan di antara bentuk keterjagaan hati dengan tauhid, wahai hamba-hamba Allah, anna qalbal mu'min aziz, bahwasanya hati seorang hamba ini aziz. Oke. Aziz yakni qawi, kuat. Hatinya enggak empuk. Hatinya enggak empuk. Lebih kuat dari ampela. Hati kan bukan ya. Ampela kan rada alot ya. Hatinya lebih kuat dari ampela. Qalbal mu'min aziz. Liannahu ya'lam annal amra kulluhu lillah. Karena kan dia senantiasa menyadari, meyakini, bukan hanya mengetahui, dia meyakini bahwasanya seluruh kuasa keputusannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seluruh perkara ini kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari situ tidaklah dia mau menghinakan dirinya kecuali hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia hinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bertambah dan berkembanglah izzahnya, pride-nya di hadapan para makhluk. Ya, ajib. Mau punya pride, mau punya izzah di hadapan makhluk, hinakan dirimu di hadapan Allah. Itu terapi yang paling efektif untuk mengembangkan izzahmu di hadapan para makhluk. Hinakan dirimu, makin hinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui dosa-dosamu itu. Akui dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling menghinakan diri. Makin seorang hamba demikian, makin berkembang izzahnya, pride-nya di hadapan para makhluk. Demikian hati seorang hamba yang bertauhid dengan baik. Fala yad'u ahadan min dunillah. Sehingga dengan itu akhirnya tidaklah dia sudi untuk berdoa memohon apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yad'u malakan muqarraban. Tak sudi dia berdoa kepada malaikat di antara malaikat-malaikat yang dimuliakan, atau seorang nabi yang diutus, atau kepada seorang wali-wali saleh, atau berdoa yang ada dia hanyalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia ya'lam, mengetahui, wa ya'taqid, dan meyakini, i'tiqadan jaziman, sangat dia yakini, annallaha qarib yujibu da'wata da'i idza da'a. Dia sangat yakin bahwa Allah Maha dekat, senantiasa mengabulkan, menyambut, menjawab permohonan orang-orang apabila orang-orang yang memohon kepadanya. Wa anna du'a ibadah. Dan bahwasanya dia yakin, dia tahu dan dia sangat meyakini bahwasanya doa tersebut adalah bagaimanapun bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu sarfuha illallah illa lillah. Tak boleh dia mengajukan doanya tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah di antara bentuk ibadah, dan syirik adalah sakleknya. Makna paling ringan dari kesyirikan adalah ketika memberikan, mengarahkan salah satu di antara bentuk ibadah yang merupakan hanya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yad'u illallah. Dari situ tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala yastaghith, tidaklah dia memohon pertolongan illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Faya'ishu azizan, dari situ dia hidup dalam keadaan azizan, penuh dengan izzah, dengan pride. Ya. Wa kullama kana dhalilan lillah, kullama 'asha fid dunya azizan. Semakin seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia memiliki pride menjalani kehidupannya di dunia. Ya. Demikian. Seorang yang terpenuhi hatinya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya memohon, mengajukan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid ini akhirnya orang-orang yang memiliki pride di lingkungan sosialnya berasa. Orang-orang segen sama dia. Karena terasa tauhidnya. Efeknya tuh berasa.
Oke, vibes seseorang yang bertauhid itu berasa di lingkungan sosialnya. Berasanya dalam bentuk apa? Orang akan melihat dia sebagai orang yang punya izzah, punya pride. Oke? Mau setawadu apa lagi tuh orang? Tapi berasa. Mau slow profile apa lagi tuh orang? Tapi berasa dia orang yang punya pride. Itu efek vibes yang berasa sama lingkungan sekitar ketika ada pada diri seorang yang bertauhid dengan baik. Ya, nggak sudi dia memohonkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar bahwasanya doa hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Di riwayat Imam Ahmad, ini hadisnya Salman tapi mauquf ya, marfu'nya dhaif tapi mauqufnya mentok di sahabatnya bolehlah kuatlah, oke? Dari Salman radhiyallahu anhu tentang dakhala rajulun an-nar fi dzubab wa dakhala rajulunil jannah fi dzubab. Seseorang masuk ke neraka gara-gara laler. Seseorang masuk surga gara-gara laler. Kata Salman demikian radhiyallahu anhu. Terus bertanya tentunya kepada Salman radhiyallahu, gimana itu? Kaifa dzalik? Gimana bisa begitu gimana? Tayyib marra rajulan ala qaryah. Dua orang melewati sebuah negeri. Wa kan indahum sanam. Negeri ini memiliki berhala yang mereka agungkan. Tidaklah orang lewat kecuali pasti mereka tahan dan dipaksa untuk menyerahkan yakni kurban bagi berhalanya tersebut. Oke? Korban apapun yang dikorbankan bagi berhalanya tersebut. Di negeri, di sebuah negeri. Dua orang melewati negeri tersebut. Dan kemudian salah satunya dipaksa. Qarrib. Ayo. Berikan kurban, sajen, oke? Bagi berhala mereka. Dia berkata, ma indi syai' liuqarriba bih. Sungguh aku tak punya sesuatu untuk aku berkurban. Mereka berkata, qarrib walau dzubaban. Ayo, berikan kurban, kalaupun cuma seekor laler. Akhirnya dia menangkap laler. Kemudian dia matikan situ sebagai bentuk kurbannya di situ. Akhirnya dibiarkan dia lewat dengan selamat. Akhirnya dakhalan nar bisabab dzubab. Dia masuk neraka gara-gara laler. Nah. Yang satu lagi ditanya, qarrib. Ayo, berikan sajen. Korban. Wallahi, kata dia gitu. La uqarrib illa lillah. Demi Allah, aku tak mau memberikan kurban kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqah. Akhirnya mereka penggal lehernya orang. Dakhalal jannah bisabab dzubab. Akhirnya karena itu dia masuk surga. Gara-gara laler batal semua amalannya. Gara-gara laler batal semua amalannya, akhirnya masuk neraka. Ya. Tentunya nih hadis-hadis yang perlu diarahkan maknanya ya, perlu diarahkan maknanya ya, di antara apa yang diriwayatkan dari salafus saleh. Ala kulli hal demikian. Seseorang yang memiliki nilai bertauhid yang baik, kadar bertauhid yang baik pada dirinya, itu akhirnya akan menimbulkan keseganan orang lain padanya. Orang jadi segen sama dia. Ya, terasa. Kekuatan hati dia nih terasa di lingkungan sosialnya berasa. Mau setawadu apa lagi, mau serendah apapun level ekonominya mungkin. Oke? Tapi berasa. Vibes yang dia bawakan ini pada lingkungan sekitarnya berasa aziz gini, izzahnya. Apa? Pride-nya berasa. Ya? Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. An akramana bihadzal din, karena Allah telah muliakan kita dengan agama ini. Wa ja'alana minal muwahhidin. Karena Allah telah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Ya. Wa annal wajib alaina ya ibadallah an na'rif tauhid qadrah. Maka yang wajib atas kita agar kita mengetahui betapa mulianya nilai tauhid dan agar kita berusaha untuk merealisasikan nilai-nilai tauhid dan agar kita tidak lengah darinya dan agar kita senantiasa mengingatkan satu sama lain tentang nilai yang besar dan agung ini, tentang kewajiban yang mulia ini di setiap waktu.
Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabiskan waktu hidupnya setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Nabi telah menghabiskan seluruh hidupnya sejak dia diutus sampai meninggal dunia hanya untuk nilai tauhid ini, untuk merealisasikan nilai-nilai tauhid ini, untuk menyeru manusia kepada nilai-nilai tauhid ini. Senantiasa berupaya untuk menerapkan nilai-nilai tauhid dan terus memperingatkan manusia dari segala hal yang merusak dan menodai tauhid. Maka kewajiban kita wahai hamba-hamba Allah agar kita berjalan di atas jalan Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berupaya untuk merealisasikan nilai ini di dalam kehidupan kita, senantiasa menyerukan manusia kepada nilai ini, mengajarkan anak-anak kita nilai tauhid sejak mereka kecil dan senantiasa memperingatkan mereka dari nilai-nilai kesyirikan dan senantiasa berupaya untuk menyebarkan nilai ini di antara para kaum muslimin, karena sungguh tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan dan tidak ada kekuatan pada umat ini kecuali apabila umat ini berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat ini, yaitu merealisasikan nilai tauhid, mentauhidkan Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sabat, keteguhan di atas nilai tauhid, di atas hidayah sampai hari kita bertemu dengannya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di antara bentuk keterjagaan hati dengan tauhid, bahwasanya hati seorang yang beriman senantiasa dia tulus bernasihat selamanya, setiap waktu. Hati para ahlu sunnah dan ahli tauhid senantiasa tulus, senantiasa bernasihat. Bernasihat di sini artinya tulus, ya. Nasihat di sini, nasihat maknanya di Arab tuh enggak selalu bermakna nasihat yang kita pahami. Yani ngasih advice, enggak begitu. Nasihat artinya tulus, ya. Nasaha ar-rajul thawbah, tuh. Seseorang menasihati bajunya idza khatah, ketika dia menjahitnya. Yani ada yang lobang, aib nih. Nah dia jahit, itu dia menasihati. Nah, atau nasahtu al-asal, atau aku nasihatin madu. Nah, idza safaitu, yani ketika dia madu ini kan kalau baru diambil ngeres, banyak ngeres-ngeresnya. Waktu disaring tuh itu dinasehati. Nah, memberi makna kemurnian, memberi makna ketulusan hati. Tuh, nasihat tuh maknanya demikian. Ya. Hati seorang ahlu sunnah, ahli tauhid, ya, senantiasa penuh dengan nasihat bagi hamba-hamba Allah. Sebaliknya hati para ahli hawa, ahli bid'ah adalah hati-hati yang senantiasa ghasyah, senantiasa menipu, ngerjain kepada para hamba-hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, yakni pusat, ya, nilai-nilai yang dibawakan agama ini hakikatnya adalah nasihat demi kebaikan para pengikutnya, ya. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Nabi berkata, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para penguasa kaum muslimin, dan bagi umumnya para kaum muslimin. Ya, maka agama ini secara keseluruhan, hakikat nilainya berada pada nilai nasihat, ya, berporos pada nilai nasihat. Seorang mukmin yang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya ketika dia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban-kewajiban dia dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merealisasikan tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia gantungkan hatinya kecuali kepada Rabb-nya. Demikian seorang mukmin yang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan dia nasih li kitabillah, seorang mukmin bernasihat kepada kitabullah, yakni ketika dia banyak membacanya dan terus banyak membacanya dan tidak bosan bagaimanapun kondisi yang sedang dia hadapi dan bagaimanapun situasi yang sedang dia hadapi.
senantiasa dia membaca kitabullah dan mendirikan huruf-hurufnya dan mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya. Dan senantiasa khusyuk ketika membacanya dan kemudian dia menunaikannya sesuai dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli tauhid yang memang bernasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dia merealisasikan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengetahui bahwasanya Rasul memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia menyadari bahwa dia wajib untuk mentaatinya, wajib untuk mengikuti petunjuk dan jalannya, dan dia meyakini bahwasanya sungguh tidak ada kebaikan baginya kecuali hanya dengan berittiba', mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ la yuhdits fi dinillah, dari situ dia tidak berbuat muhdats di dalam agama Allah. Muhdats yakni bid'ah, ya. Dari situ karena dia bernasihat kepada Rasul, dari situ dia tidak berbuat bid'ah. Tuh lihat, di antara ciri ketulusan cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana dia menjaga kemurnian agamanya. Nggak mau dia kotori kemurnian agamanya dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yati bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ada'al hawa. Dia tak mau melakukan apa-apa yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar apapun syubhat yang dia hadapi. Dan mahma zakhrafal muzakhrifun, seindah apapun para ahli bid'ah menghiasi kebid'ahan atau muhdats tersebut. Yalzam sunnata Rasulillah, dia terus bertahan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. In da'ahu ahad ila du'a atau da'ahu ahad ila ibadah, qala hal thabat dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diajak untuk berdoa, ketika dia diajak untuk beribadah oleh seseorang, dia akan senantiasa melihat dulu apakah ada ibadah tersebut keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in thabat, dan apabila memang benar ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal muttabi'in. Niscaya dia adalah orang yang paling rajin melaksanakannya. Wa in lam yathbut anhu, dan apabila memang tidak ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya aku tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga bernasihat kepada para penguasa. Dia bernasihat kepada para penguasa di dalam hatinya, sehingga tidaklah hatinya membawa rasa dengki kepada mereka, tidak hatinya membawa dendam kepada para penguasa. Yang ada ia justru mendoakan kebaikan kepada para penguasa, memohonkan ampunan Allah bagi para penguasa, dan senantiasa memohon kepada Allah hidayah bagi para penguasa. Dikarenakan ia mengetahui bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para penguasa, niscaya mereka akan membawa umat ke arah kebaikan, dan bahwasanya apabila mereka merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka, sesungguhnya umat ini akan berada dalam keadaan yang baik. Dari situ ia bernasihat kepada para penguasa fisir min ghair alaniyah, diam-diam, enggak terang-terangan di hadapan para manusia. Wa min ghair fadihah, tanpa membongkar aib para penguasa. Muhafadzah ala makanatihim, tetap menjaga nama baik para penguasa fi qulubil ammah, di hati para rakyatnya. La yatruk nushahum, dia tak berhenti bernasihat kepada para penguasa, dan tidak juga ia membongkar aib para penguasa di hadapan para manusia. Yang ada, ia menyampaikan nasihatnya tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani ini diantara nilai-nilai agung, diantara nilai-nilai inti juga yang diwariskan dari para salafus soleh. Ya, kesimpulan inti yang disepakati oleh para salafus soleh. Itu apa? Untuk luzum mahabbah, untuk bertahan di atas kecintaan kepada para penguasa. Ya. Sehingga
Karena kita berharap mereka untuk menjadi penguasa-penguasa yang baik. Sebagaimana hadis Sahih Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyar a'immatikum." Sebaik-baiknya penguasa kalian, alladzin tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah mereka yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian doakan kebaikan bagi mereka, mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Wa syirar a'immatikum, dan seburuk-buruknya penguasa bagi kalian, alladzin tubghidunahum wa yubghidunakum, adalah mereka yang kalian membenci mereka, mereka pun benci sama kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat-laknati mereka, mereka pun melaknat-laknati kalian. Mana? Kita hendak untuk memiliki sebaik-baiknya penguasa atau seburuk-buruknya penguasa? Jadilah sebaik-baiknya rakyat yang mencintai mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Niscaya mereka pun akan mencintai kebaikan bagi kita, mencintai kita, dan mendoakan kebaikan bagi kita. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Nahana kubarauna," para senior-senior kami dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, kesimpulan yang diberikan oleh sahabat sighar, sahabat junior. Yang disimpulkannya dari para senior, sahabat-sahabat senior. Nahana kubarauna, para senior-senior kami dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami, ya. La tasubbu umara'akum, janganlah kalian celak-celak penguasa kalian. Wala taghushuhum, dan janganlah kalian kerjain atau tipu mereka. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian membenci mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, karena sesungguhnya kondisi tersebut, perkara ini tidak lama. Ya, jadi semakin sebuah rakyat mendoakan kebaikan kepada para penguasanya, maka insya Allah Allah pun akan memberikan petunjuk dan perbaikan pada para penguasanya. Semakin sebuah rakyat mencaci, memaki penguasanya, padahal itu adalah takdir yang Allah jadikan baginya, berangkat dari keadilannya. Maka semakin dibuat buruk kondisi penguasa, semakin merugi dan rusaklah rakyat tersebut. Maka doakan kebaikan bagi para penguasa, itu diantara ciri ahlus sunnah yang sejati benar-benar. Tidaklah nilai ini diserukan kecuali oleh para ahlus sunnah. Tidaklah nilai ini kami serukan kecuali dengan celaan, makian, tuduhan bahwa kami penjilat penguasa dan lain-lain. Tapi tak berhenti kita sampaikan hal ini. Kenapa? Ini hak yang datang dari Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Lau kanat li da'wah mustajabah, la ja'altuha illa ma ja'altuha illa lisultan." Andai saja aku punya kesempatan sekali doa yang pasti dikabulin sama Allah, aku tahu nih, sungguh tidaklah aku akan jadikan doa tersebut kecuali bagi kebaikan para penguasa. Fasir lana dzalika ya Abu Ali. Gimana tuh? Kenapa begitu tuh wahai Abu Ali? Abu Ali ini Fudail bin Iyad rahimahullah. In da'autu li, apabila aku berdoa demi kebaikanku, maka lam ta'aduni, maka kebaikannya hanya untukku, enggak bisa buat yang lain. Wa in da'autuha sultan, tapi apabila aku gunakan doa tersebut bagi kebaikan penguasa, fasaluh, maka niscaya mereka akan menjadi lebih baik. Wasaluha bisalahihimur ra'iyah, dan dengan semakin baiknya mereka, semakin baiklah keadaan para rakyatnya. Tuh. Al-Imam Abdullah bin Mubarak ketika Fudail bin Iyad bilang begitu, dia berdiri menghampirinya dan mencium keningnya dan dia berkata, "Wallahi ma ahsana hadza ghairuk ya Aba Ali." Sungguh tidaklah memahami hakikat perkara ini begitu dalam selain engkau wahai Abu Ali. Fudail bin Iyad rahimahullah. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal berkata. Jadi sikap ini, awas, sikap kita membela penguasa, menjaga nama baik penguasa, mengingkari para pemberontak, ini bukan sikap politis, awas. Ini sikap akidah. Kita mau dirangkul mau kagak, yang kita serukan ini Jal. Mau dirangkul mau kagak sama pemerintah. Iya gak? Kita nggak dirangkul aja dituduh penjilat pemerintah, apalagi dirangkul. Jilat bener katanya. Iya nggak? Cuman ya tanggung deh. Mau kita begini mau begitu, tuduhan itu sama, ya udah tanggung. Jadiin.
Iya gak? Awas, ini bukan sikap politis, bukan. Ini bukan sikap politis. Ini bukan dakwah politik nih, bukan. Ini dakwah akidah di Ahlus Sunnah. Ini sikap akidah, bukan sikap politis. Di kita mah. Paham ya? Ini bukan sikap politis. Sama sekali tidak. Ya? Al-muwahhid ya ibadallah. Para orang-orang yang bertauhid dengan baik, wahai hamba-hamba Allah. Mereka pun bernasihat kepada umumnya para kaum muslimin. Sehingga mereka tidak menipunya. Tidak ngerjain para kaum muslimin di dalam pekerjaannya. Tidak juga menipunya di dalam perdagangan. Tidak juga menipunya di dalam produksi. Tidak juga mereka. Dan mereka senantiasa menyeru para kaum mukminin mengajarkan nilai-nilai ma'ruf yang dia ketahui. Dan senantiasa dia ingkari dan dia sampaikan kepada para kaum mukminin pengingkarannya kepada perkara-perkara yang mungkar yang dia ketahui. Dengan itu wahai para hamba Allah, terrealisasikanlah keamanan bagi seorang hamba di dalam hatinya dan terrealisasikanlah keterjagaan bagi para hamba Allah ya dari hamba-hamba Allah yang lain. Maka alhamdulillah. Dan tak henti kami katakan alhamdulillah yang telah menjadikan kita para kaum muslimin. Telah mengagungkan, memuliakan kita dengan berittiba. Menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid. Dan menjadikan kita di sebuah negeri yang masih disebarkan, diajarkan, disyiarkan padanya nilai-nilai tauhid. Dan ditampakkan syiar-syiar tauhid. Ini dimaksud oleh Syekh Hafizahullah di negerinya, negeri Saudi. Tapi bagaimanapun kita bersyukur di negeri ini masih bisa kita sebarkan nilai-nilai tauhid. Bagaimanapun masih bisa kita sampaikan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat besar. Masih bebas kita mensyiarkan syiar-syiar tauhid dan syiar-syiar sunnah. Semoga Allah berikan perbaikan dan hidayah kepada para penguasa dan kepada para rakyatnya. Ya? Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah yang mulia. Yang Allah mulai dengan dirinya, kemudian Allah sambung dengan para malaikatnya. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Sesungguhnya bahkan Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah ke atasnya. Ya. Allahumma inna nashhadu annahu qad ballagha risalah. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tugasnya, wa addal amanah, telah menunaikan amanahnya, dan jahada fillahi haqqal jihad, dia telah berjuang di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Fab'athu Allahumma al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah, maka jadikanlah ia di posisi yang mulia sebagaimana yang kau telah janjikan. Wardallahu ma'ana sahabah ajma'in, dan ridhoilah para sahabat seluruhnya ya Allah. Wardallahu ma'ana sahabah ajma'in, dan ridhoilah para sahabat seluruhnya ya Allah. Warda anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin, dan ridhoilah kami bersama mereka dengan seluruh nikmatmu dan kedermawananmu wahai zat yang paling mulia. Allahumma ij'alna mimman radita anhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kau ridhai, kau cintai wahai rabbul alamin. Allahumma inna na'udzubika min syarril fitan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya fitnah. Allahumma inna na'udzubika min syarril fitan. Allahumma inna na'udzubika min syarril fitan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya fitnah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya fitnah. Allahumma ihdina siratakal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Wa tsabbitna alaihi, dan berilah kami ketegaran di atas jalan yang lurus tersebut ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim wa tsabbitna alaihi ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus dan pertahankanlah kami, berikanlah kami ketegaran di atasnya wahai rabbul alamin. Allahumma inna na'udzubika minasyahawatil muzillah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari syahwat-syahwat yang menggelincirkan.
wal fitanil mudillah. Kami berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min ibadikal muwahhidin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mentauhidkanmu. Allahumma inna du'afa faqawwina bita'atik ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang lemah. Kuatkanlah kami dengan ketaatan kepadamu, wahai Rabbul Alamin. Allahumma ya Rabbana jma' qulubana ala mahabbatika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, persatukanlah hati kami di atas kecintaan kepadamu, ya Rabbal Alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.